Iren Jusani Fulani, bisa dipanggil Iren. Kenalin, nama aku Valerie Patricia Widiawan, bisa dipanggil Valerie. Halo guys, jadi di sini dengan aku Maria Esmeralda Yunita Seda, bisa dipanggil Maria. Dan aku Aileen Kasih Javana, bisa dipanggil Aileen. Jadi di sini kita kedatangan tamu, yaitu dari kelas 10-4 dan kelas 10-2. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira kegiatan kalian belakangan ini apa aja sih? Kan kelas 10 pasti kan juga, apalagi yang baru-baru join SMA pasti banyak banget kegiatannya. Dari kamu, Kira? Dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih akhir-akhir ini kegiatan aku sibuk banget, lagi padat gitu istilahnya. Apalagi awal-awal November kemarin itu, kalau nggak salah tanggal 1 sama 2 itu kan ada LDKS. Terus tanggal 3-nya aku sendiri ada aku ada job tampil di Ciputra World di Surabaya situ, tampil nyanyi. Terus tanggal 4-nya masuk lagi kan pembelajaran seperti biasanya. Itu kita ada PMR. PMR-nya itu lagi persiapan buat lomba, jadi kita juga presentasi dan lain-lain. Kemudian puji Tuhan karena saya terpilih sebagai calon wakil ketua OSIS, jadi saya juga harus mengikuti kampanye. Kalau nggak salah itu tanggal 5 sampai 6. Gitu kamu capek nggak? Kan masih padat banget ya itu, dan nguras energi kamu gitu. Kayak misalkan dari tanggal 1 sampai non-stop gitu loh. Seterusnya gitu, kamu ngerasain capek atau apa? Literally capek ya, tapi aku juga enjoy sama yang aku jalanin ini. Karena kan juga memberikan pengalaman yang baru juga buat aku juga dapat something new juga kan, untuk memperkembangkan diriku sendiri jadi pribadi yang lebih baik. Dengan jadwal kalian yang padat itu, Iren yang padat itu, kamu ada cara nggak sih buat mengatur waktu gitu? Gimana caranya biar tetap stabil gitu pelajaran dengan non akademik kamu? Oke, ada. Jadi kalau misalnya dari kegiatan-kegiatan itu kayak OSIS, terus aku juga mengikuti choir, juga ada tampil dan lain sebagainya. Untuk belajar, aku biasanya belajarnya itu waktu senggang atau malam hari, karena menurut aku kalau malam hari itu kayak lebih nyantol gitu Ya, bisa lebih santai juga. benar. Nah, biasanya sih aku nih kayak misalnya hari Senin tuh ada matematika, sebelumnya aku sudah buka materinya lagi gitu, jadi kayak sudah ngerti apa yang mau dibahas gitu. Biar paham juga. Kalau kalian sendiri? Kalau aku sendiri belakangan ini ya sibuk sih, kayak sibuk buat mengerjakan tugas yang lumayan banyak Banyak juga kan. ya. Terus habis itu juga bantuin orang tua yang lagi jualan kue gitu. Terus habis itu belum lagi nanti ada kayak kerja kelompok yang terus banyak gitu. Terus pulangnya balik sore gitu. Kalau boleh tahu kamu ikut eskul apa? PMR juga? Iya, Sama kayak kita. Sama-sama Keren. nggak salah. Nah, Kalau misalkan kayak tugas-tugas kayak buat video gitu, kadang kamu suka ngeluh nggak sih? Apalagi kelompoknya yang kayak yang nggak serk gitu di kamu. ya banget sih, kayak misalnya kelompok lain kelompoknya kita nggak mau diatur, terus ya misalnya mereka tunda-tunda, sebenarnya jadwal ini sudah ditetapkan buat kerja kelompok ya, terus ternyata mereka kayak kurang bawa perlengkapannya buat kerja kelompok saja itu Kayak harus tidak diundur banget lagi sih. gitu. Seino tuh kelompok yang kayak gitu ya guys ya. Kita butuh kelompok yang Ya. suportif. Nah terus aku mau tanya nih, kira-kira kalian ada hobi lain nggak sih selain kayak yang Iren tadi kan nyanyi, terus kayak apa gitu? Kalau aku sendiri sih berkecimpung di olahraga juga, contohnya berenang. Jadi setiap senggang aja sih, kayak hari libur aku biasanya berenang di yang hotelnya Sun City sini. Oh, The Sun Hotel ya kalau nggak Iya. salah. Oh iya. Kalau Valerie sendiri gimana? Kalau aku kan hobiku kan menggambar gitu ya, kalau misalnya lainnya mungkin kayak dengerin musik, baca novel gitu, kayak baca-baca buku. Kamu gak ada niatan untuk kayak kamu ngerasa bidangmu tuh digambar, terus kamu kayak kan sekarang tuh anak muda zaman sekarang kan masih kayak banyak yang pengen punya pengeluaran sendiri gitu, masih kan kayak ngejoki, pengen gambar apa? Ya kalau misalnya aku buka jasa joki sih sebenarnya, cuman ya masih belum ada itu banget ya. Tapi mau ada niatan?
ada sih, ada niat. Itu seru sih. Iya, Seru banget sih. kayak dapat uang hasilnya Iya. sendiri gitu kan, enak disimpan Garansi, sendiri iya. buat punya tabungan gitu. Kalau keluar gitu pasti pakai uang sendiri tuh rasanya lebih plong. Enak, Jadi iya. nggak ada yang ngeganjel pakai uang orang tua, itu pasti kayak ada aja yang gak enak. Apalagi kalau minta uangnya banyak ya gak ngelunjak gitu ya. Tapi ya udah, orang tua juga kerja buat kita. Terus Mungkin kalau misalkan kamu kerja kelompok nih, kan orang tua tuh pasti kayak sering hubungi kamu pulang jam berapa, terus kayak kamu sampai jam berapa, pokoknya intinya pulangmu jam berapa tuh pernah gak sih kayak kamu kok sampai malam kamu nggak pulang-pulang, terus dia ditanyain terus sampai bikin kamu risih. Pernah kayak gitu? Oh, kalau dari aku sih pernah ya nanya-nanyain terus. Tetapi aku udah ada komitmen sama my family sendiri. Jadi kayak aku ada kegiatan sampai malam, aku juga ngabarin. Kayak sekarang aku lagi ngapain. Contohnya sekarang kan ini lagi syuting. Aman kan? Aman. Takutnya kayak, halo, kamu lagi di mana? Marah-marah apa? Gak beri contoh. Kalau aku sendiri juga sama kayak Iren, jadi kayak ngabarin keluarga dulu kalau misalnya hari ini pulangnya lebih sore atau malam, biar kayak mereka nggak panik gitu loh, maksudnya orang kok nggak sesuai dengan jam pulang sekolahnya. Kayak langsung kepikiran kan, Iya, khawatir juga, apalagi anak perempuan pasti kan ada aja yang dipikirin sama orang tua. wajar kan. Dan biasanya kalau orang tua itu kan khawatir sama anaknya tuh kalau pulangnya malam gitu kan, kadang nggak sesuai sama janjinya, itu kan juga bisa merusak hubungan sama keluarga gitu. Jadinya keluarga juga kurang kasih kepercayaan buat kita kalau pulangnya malam, takutnya rusak lagi janjinya. Kalau untuk kalian sendiri nih, kan tugas-tugas yang kan ini kita mau ada PAS. Kalian udah ada prepare nggak? Karena kan pasti beberapa mapel tuh kan ada yang susah menurut kalian gitu kan. Kan misalkan anak-anak tuh banyak yang di bidangnya masing-masing itu, lebih suka sejarah, lebih suka IPA, IPS, pokoknya yang termasuk di mapel itu lah. Kalian sendiri udah ada prepare? Tips and triknya. Seperti yang aku bilang tadi, ya belajarnya jauh-jauh hari. Jadi jauh-jauh hari sudah pahamin terlebih dahulu sebelum diajarin. Amin berapa biasanya? 1 bulan kan? No. Ya terlalu niat sih, Iya. Jojo. Maybe seminggu sebelumnya. Boleh. Kalian sendiri? Kalau misalnya aku punya trik gini kan, kalau kata Om Queen ya, katanya kalau misalnya kamu di rumah kalau lagi malas belajar, paling nggak kamu mendengarkan apa yang disampaikan materi sama gurunya itu. Jadi kalau misalnya ke sekolah itu aku dengerin materinya, memahami materi itu. Jadi kalau misalnya ada SAS sudah bisa paham soalnya. Nyantol gitu ya Bisa otak. nyantol. Jadi kalau misalnya ada SAS tinggal cuma baca-baca doang gitu. Tinggal review. Ya, kalau misalnya ada yang mata pelajaran yang susah kayak MTK atau apa, biasanya aku minta tolong kayak ajarin buat temenku, minta tolong ajarin gitu. Nah, selain belajar mandiri, kalian ada ikut les juga nggak sih biar kalian bisa lebih mendalami materi yang udah diajarkan di kelas 10 selama semester ini gitu loh. Jadi Iya. biar bisa ada prepare buat semester kedua mungkin atau apa. Kan kalau jujur dari aku sendiri ada beberapa mapel yang lumayan nggak serk ya, bukan nggak serk sih, mungkin lebih ke Sulit pokoknya untuk yang dipahami. kurang paham gitu, apalagi sama rumus-rumus. Wah, Gitu deh. kalian sendiri gimana? Dari Iren dulu. Kalau aku ada ikut les matematika. Matematika. Jadi kalau misalnya nggak paham nih, nggak nyantol nih yang diajarin, tinggal tanya ke guru lesnya. Oke. Smart. Aku sih nggak ada ikut les. Jadi benar-benar belajar mandiri sama Iya. ada temen gitu. Oh, oke. Gak ada Sangat niatan mandiri sekali. Gak ada niatan buat ikutan les atau apa gitu. Ada sih, cuman ya masalah ekonomi. Kayak semua itu juga dari diri sendiri sih. Kalau mau apa enggak atau iya bebas gitu kan. Kalau misal kesusahan juga kan ada orang tua pasti dibantuin gitu, nggak usah susah-susah. Terus kita juga
tinggal lihat YouTube ya. Gunanya HP tuh nggak cuma buat main, hubungin pacar, hubungin temen-temen, juga kan kita bisa mencari ilmu dari HP kita gitu. Itu kan fungsi positifnya dari HP. Terus juga it's a waste of money juga sih kalau misalnya itu anaknya itu dilesin gitu sama orang tuanya, tapi anaknya tuh nggak mau gitu, juga kan buang-buang duit orang tua gitu kan, emang juga. Ada kesadaran diri juga. Ya benar. Mm-mm. Itu emang harus. Dan misal kalian kayak presentasi nih, presentasi itu kan sekarang banyak banget tugas PPT ya, apalagi di awal-awal tuh banyak banget teman-teman itu kayak bisa pernah jujur begadang karena benerin ngerjain revisi tuh kayak gini ya, ternyata angkat kelompok gitu. Dari kalian sendiri pernah nggak angkat kelompok atau sih kayak jadi ketuanya, kayak bukan ketua sih tapi istilahnya tuh kayak menggendong ya. Itu menurut kalian tuh kayak gimana? Dari mana? Dari aku. Kalau yang kerja kelompok gini banyak ya, dan aku juga keseringan jadi ketuanya atau istilahnya yang mengkoordinator kelompoknya gitu ya. Dan kalau aku sih aman-aman aja sih, cuma memang ada beberapa anak yang kurang ikut serta gitu loh. Jadi kayak sudah ayo ngerjain tapi dia tuh nggak kerja apa-apa gitu. Mau dikasih tugas tapi ya juga tidak melakukan. Jadi saling melempar tugasnya tuh kan. Tapi kesadaran diri sendiri sih kalau aku, karena aku juga tahu ya itu kan job bersama gitu ya, dan itu juga untuk nilai kita, jadi ya kita harus dilaksanakan lah walaupun ada yang enggak. Kalian sendiri kayak gimana? Ya kalau misalnya aku kan ya nggak seberapa sering sih, cuman kadang-kadang juga dipilih jadi ketua kelompok. Nah kalau kayak gitu tuh ngeliat anak-anak yang lagi malas-malasan gitu, mau nggak mau kan maksudnya harus dinasihati gitu kan. Ya harus tegas juga. Iya juga harus tegas gitu. Terus itu kayak mereka nih kayak nggak ada rasa bersalahnya sama sekali, maksudnya nggak ada kesadarannya gitu Nggak ada loh. Jadi kayak diri sama sekali. nanti aja loh, kan masih lama gitu. Maksudku kan kayak kita kerjain sekarang biar nggak usah kayak kalau misalnya ada tugas tuh lagi bisa lebih Relax. Iya, kita nggak mikirin tugas banyak-banyak gitu loh. biar kalau saya ada tugas lagi nggak numpuk gitu loh. Tapi mereka tuh kayak lebih kebanyakan penunda kan, masih mau main game lah apalah gitu. Jadi kadang tuh ya udah tugasnya tuh kadang aku ambil terus gak kerjain sampai malam kan biasanya, terus tinggal nanti lapor gurunya aja ini gak mau kerja gitu. Itu ngeselin sih kalau ada anggota kelompok yang gitu, please ya guys dikurangin, karena itu juga nggak baik buat kedepannya gitu loh. Karena kalian kan pas setelah SMA ini kan juga di kuliah kerja itu kan juga butuh kerjasama yang bagus dengan orang lain gitu loh, jadi please dikurangin gitu. Kesel nggak? Ya pastinya Banget sih. Kalau aku banget ya. Maaf banget tapi kesel. Apalagi kalau misalkan ngerjainnya itu dari laptop nih. Bisa tuh laptop itu tekennya tuh teken banget. Saking keselnya. Pernah kayak gitu pertama kali sih itu. Soalnya benar-benar capek pulang malam terus ngerjain itu tuh kayak modar dasku rek, please ya teman-teman dikurangin yang kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian tuh bisa dengan potensi kalian masing-masing, dan kalau kalian percaya kalian bisa dan mampu tuh pasti kalian mau gitu loh untuk ngerjain itu semua dan nyelesain tugas kalian masing-masing. Belajar mulai dari sekarang sebelum terlambat, karena kamu dan mereka itu berbeda gitu. Dari kayak misalkan keluh kesah kalian ngerjain PPT, ngerjain tugas-tugas sendiri, apalagi di sekolah dengan kondisi rame kayak gitu, terus dengan kelompok yang nggak bisa diajak kerja sama gitu, tanggapannya kayak gimana? Apalagi kayak ngerjain kayak gini nih kan bisa lihat nih niat banget mading. Jadi kita ada sempat ada tugas ekonomi masalah itu kita disuruh buat mading gitu, ditempel di belakang dinding kelas, dan kelas 14 nih keren sih, warnanya kuning dan lumayan matching sih menurutku sama dindingnya. Jadi pas ini butuh usaha sih buat ngerjain. Gimana mungkin prosesnya kayak kalian ngerjain tugas?
proses dalam pengerjaannya. Iya. Kalau punya kelompokku sendiri sih yang ini ya, yang di tengah ini. Oh, buku Itu permintaan. sih paling bagus. Oke. Makasih. Iya banget. Prosesnya yang pertama ya mencari informasi apa yang mau ditaruh di ini. Iya, itu pasti. Terus ya dengan nyari apa ya ornamen-ornamen yang sekiranya Cocok sama ini ya, pembahasannya juga, pembahasannya. pembahasannya juga. Gitu. Terus itu tuh kayak pop up gitu, jadi biar timbul kita kasih styrofoam. Ya, anak sekarang kan kreatifnya makin, ya kalian pasti tahu lah, emang itu harus ya kurikulum merdeka saya. Udah mungkin? Aku sih janjian dulu kan pasti mau ditentukan hari apa gitu mau kerja kelompoknya kan kasihnya bikin ini nggak dalam sehari kan jadi kayak bagi tugas ini bagian ngeprint ini bagian beli manilanya ya gitu sebelumnya sih kayak bagi tugas kamu bagian cari informasi ini ya meskipun mereka nya agak sulit diatur sih. Oke. Karena kan kalian itu bisa gambar, apalagi Valen. Kita ada games, itu gambar. Nah, jadi Kita di sini kita ada 5 kertas. Ini itu udah aku tulis angka 1 sampai 5. Dan di kertas ini nanti kalian bisa gambar sesuatu lah. Bisa jadi satu objek yang kalian akan jelasin itu apa. Dan aku akan kasih waktu 2 menit aja. Ya, itu ngetes juga kalian bisa cepet apa. Ini ada 5, kalian mau pilih nomor berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu mau milih? Aku 3. 3. Oke. Boleh. Terus kalau Valeri mau pilih dulu? 2. Oke. 2. Aku tahu ini yang di gambaran Valen 2 ini apa? Ini ada Ini pensilnya. bisa pakai aja. Oke. Kita break sejenak ya dari percakapan yang sangat Boleh? gitu. Oke. Jadi kita akan kasih waktu selama 2 menit. Ya ini. Jadi digunakan waktu Baik mungkin. Oke. aku percaya kalian bisa gambar. Iyalah. Kalian kan Baik. kreatif banget gitu. Oke. Udah mulai? Oke. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan guys. Habis. Iya. Anjir. Enggak kalau mereka tadi. Oh, anjir. Apa lah? Tapi ini kita dulu. Nah, selagi kalian menggambar nih. Oh, ini masih nyala kak? Ya wes. Nah, selagi kalian menggambar nih, aku juga mau tanya-tanya. Aku kepo, aku penasaran. Kira-kira kalian itu hobi gambar udah dari kapan sih? Vale, mungkin karena passionnya dia juga digambar dan suka gambar juga. Ini nggak bisa diragukan, bagus-bagus semua gambarannya. Di sini aja udah kelihatan. Oh my god. Waktunya tinggal Oh, tinggal 1 menit. lagi. Dipergunakan dengan baik. Ini lucu banget. Kupu-kupu, nggak kepikiran kalau misalkan 3 itu dari kupu-kupu. Dari kupu-kupu. Kreativitas. Kalau 2, ya pasti kalian tahu lah 2 itu bisa jadi apa. Ya, itu gampang banget sih teman-teman. gampang pol. Gak mungkin kalian nggak tahu 2 itu bisa jadi apa. Bisa jadi semuanya. Kalau kalian Jadi badak juga bisa. ada Iya, siapa tahu kan. serius banget perasaannya. Santai aja Gak guys, apa-apa. santai aja. Jangan tegang-tegang, santai aja. Waktunya tinggal Gak ada 10. penilaian kok, ini cuman kalian nanti bakal jelasin aja. 6, Makanya 5, 4, 3, 2, 1. Satu. Oke, Sudah. udah. Taruh. mungkin dari kalian sendiri bisa ngejelasin gambarnya. Apa yang kamu gambar? Ya, gambar angsa. Lucu banget. Pikirannya langsung gambar angsa sih paling gampang. Pas buat angka nomor 2 juga. Oke. Bagus. Lucu banget gambarnya. Aku suka.
Oke. Mungkin sekarang Iren Gambarku jelek nih. gak apa-apa. Gak apa-apa. Semuanya bagus, nggak ada. Semua tuh punya bakat sendiri-sendiri teman-teman. Oke. Oh my God. Jadi dari angka 3 tadi aku langsung kepikiran sayapnya kupu-kupu. Aku juga ada makna tersendiri kenapa menggambar kupu-kupu. Jadi Karena? for me kupu-kupu itu kan mengalami tahap atau proses dari dia jadi ular, kepompong, kupu, dan yang bisa kita ambil itu semua hal itu atau sesuatu hal itu akan jadi indah pada waktunya. Dan proses. semuanya itu membutuhkan proses. Ya benar. Ah, Bagus, maknanya bagus. keren banget. Keren. Semuanya keren. Itu sangat relate ya. Relate banget gitu di kamu. Benar. Ya, semua proses itu pasti bakal ada apa ya, hasil yang indah bagi menjalankan yang jalan gitu. Keren banget. Keren banget. Oke. Mungkin ya itu games dari aku dan Aileen itu buat seru-seruan aja, karena kan kalian juga bisa menggambar, aku percaya kalian bisa, dan aku sendiri bisa kok menggambar dalam mimpi maksudnya. Ya ini juga bisa jadi apa ya, kayak istilahnya bisa buat kalian juga yang lagi bosan ingin melatih kreativitas kalian, bisa juga bikin kayak gitu ya. Jadi kalian bisa gambar objek atau angka buat jadi patokan kalian, nanti kalian bisa kreasiin sendiri gitu. Kreativitas kalian makin meningkat dan itu bakal dibutuhin banget buat kehidupan ini. Ya karena kan semuanya pasti kan bakal dibutuhin sesuai dengan ini ya, bidangnya masing-masing gitu. Mungkin ada pesan yang mau kalian sampaikan? Pesan kesan deh Ya, untuk boleh. verifikasi kali ini. Apa ya? Kalian seneng nggak kita undang? Apalagi kita yang mewawancarain kalian. Aduh, seneng dong. Aku tersipu. Terima kasih. Makasih ya kalian. Thank you udah ngundang kami. Jujur nggak nyangka sih tiba-tiba diundang kayak gitu. Karena Makasih. jujur untuk Vale sendiri, jadi tuh aku tuh bukan aku aja sih, tapi semua kelas 10 itu ada P5 yang dimana kita tuh disuruh buat apa ya, kayak tugas mural itu loh di belakang di tempat parkiran gitu dindingnya. Jadi kita disuruh ngecat. Nah progresnya bukan kelompoknya tapi kelasnya Valeri ini tuh dia yang ngawalin, dan itu benar-benar seteliti itu maaf, dan itu benar-benar sampai bikin aku bisa beberapa menit buat ngeliatin dia karena serius itu gitu loh, dan bagus juga. Tapi benar-benar bagus kok, kan lihat punya mereka bagus banget walaupun mini gambarnya, tapi bagus. Kagum banget sih beneran. Kalian sekeren itu. Mereka aku idolin mereka aja kali ya. Boleh. Oke. Aku ngidolin dari Tayu pindah ke mereka aja gimana? Ya boleh. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Segitu dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dadah. Bye bye.